Oke, saya lanjutkan. Ini datanya genap karena ini 6 tahun gitu ya. Kelompok ganjilnya karena ini kita menggunakan trend semi average, jadi nanti harus dibagi dua, harus dibagi sama. Sehingga 6 tadi dibagi dua dapatnya 3. Ini adalah kelompok ganjilnya. Oke, sudah ya. Kelompok ganjilnya ini untuk XA ini adalah tahun dasar tahun 2006 di sini. Kemudian untuk XB ini adalah tahun dasar tahun 2009. Makanya kita nolnya ditaruh di tahun 2006 dan tahun 2009. Kemudian selanjutnya min 1, 1, 2, 3, 4. Selisihnya ini adalah 1. Begitupun XB. Kenapa? Karena kita menggunakan kelompok ganjil. Ingat kalau genap itu berarti kita nanti selisihnya 2, karena ini ganjil maka kita selisihnya 1. Jadi kita membuat patokannya di titik 0 ini. Nah, gitu ya. Next. Rumusnya Y sama dengan A plus B X kali X. A-nya, nah A-nya ini adalah 500 atau 680. Sudah. B-nya X2 680 ini loh. Nah, X-nya ini loh. X1 dan ini X2. A-nya berarti 500 atau 680. Oke. Kemudian, untuk mencari B itu X2 min X1. 680 dikurangi 500 dibagi N. N-nya ini adalah 3. Nah, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Karena kita menggunakan semi average. Oke, ketemu ya. Sekarang kita masukkan ke formulanya. Kita mau mencari tahun 2011. Kita menggunakan 500 ditambah 60 B kali 5. 5-nya dari mana, Bu, ini? 5-nya ini tahun dasarnya ini XA. Oke, 45. Sudah ya, ketemu ya. Oke, karena kita mau mencari tahun 2011. Ketemu tahun dasar satunya. Sekarang kita menggunakan tahun dasar 2. 680 ditambah 60.000 dikalikan 2. 2-nya dari mana, Bu? Ini, tarusannya ini. Jadi kalau ini seandainya 2011, berarti ini XP-nya 1, 2. Selisihnya kan hanya 1 tadi. Ketemu 800. Jadi penjualan perusahaan tahun 2011 sebesar 800.000 unit. Sekarang anggaran penjualan tahun 2011 berdasarkan daerah produk dan total omset. Oke, langsung saja di sini kita bagi masing-masing. Tadi diketahui Yogyakarta, nah ini Yogyakarta kan 50%, 25% Semarang, Surakarta 25%. Nah, totalnya Yogyakarta kok bisa 400 dari mana, Bu? Dari 800 dikalikan 50%. Oke, dikalikan 50%. Itu ya. Semarang 200 dari 25% dikalikan 800.000 unit, 25% sama ya, dikalikan 800 unit. Oke, sudah ketemu. Kemudian untuk kain motifnya tadi kan 60%, ya kan? Nah, untuk kain motif 60% dikalikan 400.000 dapatnya 240. 160.000 kain polos dapatnya dari mana? 40% dikalikan 400.000 Yogyakarta. Ini caranya sama. 120.000 unit dari mana, Bu? 25%. 60%. Ini loh. Kembali ke soal. Nah, ini loh. Nah, ini ya. 60% dikalikan 200.000, 40% dikalikan 200.000, ini sama. 60% dikalikan ini dapatnya ini, 40% dikalikan ini dapatnya ini. Oke, sekarang kembali ke harga unit. Harga unit semuanya sama ya. Nah, Bu, ini tadi kan 6.000 dan 5.000, kok jadinya 6.600? Ingat, ini meningkat 10%. Nah, jadi
6.600 dan 5.500 karena sudah meningkat 10% dari harga awalnya. Oke. Lanjut, sekarang volume penjualan. Kita menggunakan 4 tahun terakhir, 7, 8, 9, 10. Oke, kelompoknya genap, karena dibagi 2, jadinya 22 ya. Oke, semi total berarti jumlahnya ini dapatnya jumlahnya ini dibagi 2 dapatnya ini, 1.390 dibagi 2 dapatnya 695. Oke. Oke, XA-nya min 1, 1, 3, dan 5. Ini karena genap, maka kita selisihnya 2. Bu, ini kok selisihnya begini? Ini tadi kan ada nolnya. Nah, sama. Oke, paham ya? Sekarang kita masukkan ke rumusnya. Langsung saja. Ini caranya sama seperti yang awal tadi. 6, 12, 500 untuk X1 atau tahun dasar, ini X2-nya. Kemudian kalau mencari B, X2 min X1 dibagi 2. Karena ini adalah kelompok genap, baginya 2. 2. Oke. Mau mencari tahun dasar 1, tahun 2011. 6, 12, 500 ditambah 4, 1, 250. Ini kali 7 bagi 2. 7-nya dari mana, Bu? Ini loh. 5 selisih 2 berarti 7. Nah, oke. Sudah ya, ketemu ya. Dapatnya 756875 tahun 1. Sekarang tahun dasar 2. 695.000, ditambah 41250 dikali 3 bagi 2. 3-nya mana, Bu? Ini 1 selisih kedua 3. Oke, ketemu ya, sudah. Jadi, penjualan perusahaan tahun 2011 besar 756.875 unit. Sekarang tahun terakhir. 5 tahun terakhir ganjil. Oke. Langsung saja. Oke, caranya sama ya. Untuk volume ganjil 5 tahun terakhir, ini berarti kalau ganjil selisihnya 1, ini 4, ini 2, ini sama. Paham ya? Sekarang menggunakan analisis tren matematis. Ada analisis tren momen. Rumusnya Y sama dengan, jadi formulanya sama, cuman ini menggunakan persamaan. Nah, jadi nanti kalau menggunakan persamaan, kita berarti menggunakan substitusi. Sigma Y sama dengan N kali A ditambah B kali sigma X. Sigma XY sama dengan A kali sigma X tambah B kali sigma X. Ini adalah kasus forecasting metode trend moment. Silakan dilihat volume penjualannya. Oke. Nah, hitunglah volume penjualan tahun 2011 dengan metode trend moment yang B tren penjualan setiap tahun. Oke. Oke. Jadi, kita langsung masukkan saja. Kita hitung satu persatu ini. Nah, ini ya fokusnya. Oke. Di sini penjualannya tadi, ini adalah Y, ini adalah totalnya. Berarti ini adalah total sigma Y. X-nya berarti 0, 1, 2, 3, 4. Oke, sudah ya. Berarti kalau X kuadrat, berarti ini dikuadratkan. 2 kuadratnya 4, and so on, and so on. Ini adalah sigma X, ini adalah sigma X kuadrat. Ini adalah hasil dari perkalian X kali Y. X kali Y, X kali Y, dan seterusnya. Dapatnya sigma XY-nya sekian. Sekarang kita memasukkan ke formulanya. Sigma Y, nah sama dengan N kali A tambah B kali sigma Y. Sigma Y-nya berapa ini? Sigma Y-nya dimasukkan. Ini, nah. Sigma Y sama dengan 5 kali A. 1, 2, 3, 4, 5. Totalnya ada 5A ditambah 10B.
Sigma X-nya 10B. Nah, ini kita persamaan dulu. Sigma XY-nya ini, Sigma XY sama dengan 10A, Sigma X-nya 10, tambah Sigma X kali B. Oke, persamaannya sekarang kita substitusikan. Oke, jadi ini kita harus menyamakan karena salah satu ada yang harus dihilangkan. Di sini yang dihilangkan adalah A-nya. Jadi nanti yang bagian atas ini harus dikalikan 2 biar sama-sama 10A. Bisa ya, insya Allah ya. Ini perhitungan matematika. Sehingga ketemu 125, 240 sama dengan 10B. B-nya berarti 12.524. Nah, B-nya sudah ketemu. Kalian tinggal memasukkan ke B-nya. Sehingga nanti A-nya ketemu 668.098,4. Sekarang persamaan tren Y-nya berarti 668.098,4 ditambah 12.524 kali X ini loh. Oke, berarti dimasukkan ke sini. Oke. Sehingga volume penjualan tahun 2011 ya, berarti nah, ini X-nya adalah ini. Terusan dari 4 habis 4, 5 kan? Nah, oke. Berarti Y-nya untuk tahun 2011 diketahui 730.718,4 unit. Ini adalah pembulatan. Sekarang kita mau mencari tren setiap tahunnya. Berarti yang rumus Y-nya tadi tinggal memasukkan X-nya. X-nya ini loh. Nah, sudah ya, udah ketemu, insya Allah bisa. Sekarang membuat grafis garis tren dengan metode momen. Oke, trennya ini ya. Nah, garis lurus tren. Kemudian untuk penjualannya berarti kita tinggal memasukkan saja. Mulai dari tahun 2006 sampai tahun 2010. Kemudian analisis trend least square. Pada dasarnya, metode ini memiliki sumber formula yang sama dengan metode matematis. Hal yang membedakan dalam metode least square menggunakan asumsi sigma X sama dengan 0. Oke, berarti formulanya sama seperti metode sebelumnya. Sigma Y, jadi kalau mau mencari A itu adalah sigma Y bagi N. Kalau mau mencari B, sigma XY bagi sigma X kuadrat. Ini dibaca. Oke, kasus forecasting dengan metode trend least square, pengalaman penjualan 5 tahun terakhir. Oke, ini adalah datanya, Kalimantan Tengah 60%, Selatan 40%. Kemudian untuk wilayah Kalimantan Tengah harga jualnya 30.000, sedangkan Kalimantan Selatan dinaikkan sebesar 25% dari 30.000 gitu ya. Kuartal 1, 2, 3 silakan dilihat. Menghitung forecast penjualan dengan metode least square, kemudian penjualan tahun 2011 secara terperinci. Oke, ini tadi penjualannya. Ini kita menggunakan metode least square. Sama ini adalah tengah, jadi nanti nolnya ada di tengah, patokannya. Oke ya. Ini karena kita ganjil, oke. Jadi nanti selisihnya 1. Ini adalah X kuadrat, jadi min 2 kuadrat 4 dan seterusnya. Ini adalah total, berarti ini adalah sigma Y, ini adalah sigma X, ini adalah sigma X kuadrat, ini adalah sigma XY. Berarti perkalian. Tinggal dimasukkan sekarang. A sama dengan sigma Y nya berapa? 4750 dibagi N-nya 5, N ini dapatnya sekian. Sigma XY bagi sigma X kuadrat, sigma XY bagi ini. Oke, ketemu. A tambah B kali X sama dengan 950.000 ditambah 26.000 kali 3. X-nya 3. Dari mana, Bu? Ini. Kita mau mencari tahun 2011, jadi terusannya X. 2 adalah 3, karena selisihnya hanya 1. Ini kita menggunakan kelompok ganjil. Jadi diketahui ramalan tahun 2011 sebesar 1.028.000 unit. Oke.
Sekarang Kalimantan Tengah.